lanjut PPT lagi ya. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Syarullah dengan NPM 41182191230033. Sini saya akan mempresentasikan anak berkebutuhan khusus dari mata pelajaran atau mata kuliah pendidikan jasmani adaptif. Ya, apa itu anak berkebutuhan khusus? Anak berkebutuhan khusus atau ABK adalah anak yang memiliki karakteristik fisik, emosional, mental, atau sosial yang berbeda secara signifikan dari anak pada umumnya, sehingga memerlukan layanan pendidikan yang disesuaikan agar dapat berkembang secara optimal. Definisi tunanetra. Definisi tunanetra adalah kondisi hilangnya atau menurunnya fungsi penglihatan, baik sebagian atau low vision maupun total atau buta total, yang menghambat anak dalam menerima informasi secara visual sehingga memerlukan cara belajar alternatif sehingga indera lain seperti perabaan dan pendengaran. Penyebabnya itu ada 6. Yang pertama ada faktor keturunan atau genetik yang diturunkan dari orang tua. Yang kedua ada infeksi selama kehamilan seperti rubella atau toxoplasmosis. Ketiga ada kekurangan vitamin A yang parah sejak usia dini. Keempat, kecelakaan atau trauma yang mengenai bagian mata. Kelima, penyakit mata seperti glaukoma, katarak, atau retinopati. Keenam, kelahiran prematur dengan komplikasi pada retina. Cara mengajar anak tunanetra. Ini ada huruf braille, mengajarkan membaca dan menulis menggunakan sistem huruf timbul braille sejak dini. Alat peraga taktil, menggunakan benda nyata atau model yang dapat diraba untuk memahami konsep pelajaran. Media audio, memanfaatkan rekaman suara, buku, bicara, dan penjelasan verbal yang deskriptif dan jelas. Ada orientasi dan mobilitas, melatih kemampuan bergerak dan mengenali lingkungan sekitar secara mandiri dan aman. Terakhir ada teknologi asistif, menggunakan aplikasi text to speech, layar bicara, dan perangkat lunak pembaca layar. Selanjutnya ada tunarungu. Definisi tunarungu adalah kondisi berkurang atau hilangnya kemampuan mendengar, mulai dari tingkat ringan hingga berat, atau tuli total, yang menghambat anak dalam menerima dan memahami informasi bahasa melalui indera pendengaran secara normal. Penyebabnya itu juga sama, ada 6. 1. Faktor genetik atau keturunan dari orang tua. Kedua, infeksi telinga tengah atau otitis media yang berulang. Ketiga, infeksi saat kehamilan seperti rubella atau campak. Keempat, kekurangan oksigen atau asfiksia saat proses kelahiran. Kelima, paparan suara yang sangat keras dalam waktu lama. Keenam, efek samping obat-obatan yang bersifat ototoksik. Cara mengajar anak tunarungu ini ada 5. Yang pertama, bahasa isyarat, mengajarkan dan menggunakan CB atau Bisindo sebagai bahasa komunikasi utama. Kedua, metode oral, melatih membaca gerak bibir, lip reading, serta latihan artikulasi dan wicara. Ketiga, alat bantu dengar, menggunakan hearing atau aid atau implant cochlea untuk memaksimalkan sisa pendengaran. Keempat, ada media visual, menyajikan materi dengan gambar, diagram, dan video berteks atau subtitle. Kelima, posisi duduk strategis, menempatkan anak di posisi depan dengan agar mudah melihat wajah dan gerak bibir guru. Lalu selanjutnya ada tunawicara. Definisi tunawicara adalah gangguan dalam kemampuan bicara atau bahasa lisan, sehingga anak mengalami kesulitan mengucapkan kata-kata yang jelas, lancar, atau sesuai kaidah.
bahasa yang berlaku meski kemampuan berpikir bisa jadi normal. Penyebabnya ada 6 juga. Pertama, kelainan organ bicara, misalnya bibir sumbing atau kelainan lidah. Kedua, gangguan pendengaran yang mempengaruhi peniruan bunyi bahasa. Ketiga, gangguan neurologis yang mempengaruhi pusat bahasa di otak. Keempat, kurangnya stimulasi bahasa sejak usia dini. Kelima, faktor psikologis seperti trauma atau kecemasan berlebih. Keenam, keterlambatan perkembangan secara umum. Cara mengajar anak tunawicara. 1. Terapi wicara, bekerja sama dengan terapis wicara untuk melatih organ dan produksi bunyi bahasa. Kedua, latihan artikulasi, melatih pengucapan bunyi dan kata secara bertahap dan berulang dengan contoh yang jelas. Ketiga, menggunakan kartu, gambar, atau simbol page sebagai alat bantu komunikasi alternatif. Keempat, model bahasa, guru memberi contoh pengucapan yang jelas, perlahan, dan diulang secara konsisten. Kelima, penguatan positif, memberi pujian dan dukungan agar anak percaya diri di saat berlatih bicara. Tunagarita adalah kondisi keterbatasan fungsi intelektual yang secara signifikan berada di bawah rata-rata, disertai keterbatasan dalam perilaku adaptif seperti komunikasi, bina diri, dan keterampilan sosial yang muncul sebelum usia 18. Penyebabnya ada 6, kelainan genetik atau kromosom, misalnya sindrom Down. Kedua, komplikasi selama kehamilan atau proses persalinan. Ketiga, infeksi yang menyerang otak seperti meningitis. Keempat, kekurangan gizi berat pada masa tumbuh kembang. Kelima, cedera atau benturan pada kepala di usia dini. Keenam, paparan zat berbahaya, alkohol, obat-obatan saat kehamilan. Cara mengajar anak tunagarita. 1. Kurikulum individual, menyusun program pembelajaran individual atau PPI sesuai kemampuan masing-masing anak. Kedua, pembelajaran konkret, menggunakan benda nyata dan contoh berulang agar konsep lebih mudah dipahami. Ketiga, analisis tugas, memecah keterampilan menjadi langkah-langkah kecil yang diajarkan secara bertahap. Keempat, keterampilan bina diri, melatih kemandirian dalam aktivitas sehari-hari seperti makan, berpakaian, dan kebersihan. Kelima, penguatan positif, memberikan pujian dan hadiah kecil untuk memotivasi setiap pencapaian anak. Tunadaksa adalah kelainan atau gangguan pada sistem otot, tulang, dan persendian yang menyebabkan gangguan koordinasi, komunikasi, adaptasi, maupun gerak sehingga menghambat anak dalam melaksanakan fungsi tubuh secara formal. Penyebabnya ada 6, cerebral palsy akibat kerusakan otak sebelum, saat, atau setelah lahir. Kedua, kelainan bawaan lahir pada tulang atau anggota gerak. Ketiga, kecelakaan atau trauma fisik yang menyebabkan cedera. Keempat, penyebaban poliomyelitis atau polio yang menyerang syaraf motorik. Kelima, amputasi akibat kecelakaan atau penyakit tertentu. Keenam, infeksi tulang atau sendi seperti osteomyelitis. Cara mengajar anak tunadaksa. Aksesibilitas lingkungan, menyediakan ram, kursi roda, dan fasilitas kelas yang mudah diakses. Alat bantu gerak, menggunakan tongkat, kruk, atau alat penyangga sesuai kebutuhan fisik anak. Teknologi adaptif, menyediakan alat tulis khusus atau perangkat komputer yang disesuaikan. Keempat, kolaborasi terapis, bekerja dengan fisioterapis untuk latihan motorik yang tepat dan aman. Kelima, penyesuaian waktu, memberikan waktu tambahan dan toleransi dalam aktivitas fisik di kelas. Tunalaras adalah gangguan emosi dan perilaku yang menyimpang secara signifikan dari normal sosial sehingga anak mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri, hubungan sosial, dan pengendalian emosi dalam kehidupan sehari-hari. Penyebabnya ada 6, lingkungan keluarga yang tidak harmonis atau penuh konflik. Kedua, pengalaman trauma psikologis atau kekerasan pada masa lalu. Ketiga, pola asuh yang tidak tepat, terlalu keras atau mengabaikan. 4, faktor biologis dan gangguan neurologis tertentu. Kelima, pengaruh lingkungan sosial dan pergaulan yang negatif. 6, tekanan akademik atau sosial yang berlebihan. Cara mengajar anak tunalaras. 1. Pendekatan behavioral, menerapkan modifikasi perilaku dengan penguatan positif dan konsekuensi yang jelas. Kedua, konseling individual,
memberikan pendampingan psikologis untuk membantu anak mengelola emosinya. Bentar. Dah. Cara mengajar anak tunalaras, pertama ada pendekatan behavioral, menerapkan modifikasi perilaku dengan penguatan positif dan konsekuensi yang jelas. Kedua, konseling individual, memberikan pendampingan psikologis untuk membantu anak mengelola emosinya. Ketiga, rutinitas konsisten, menetapkan aturan dan jadwal yang jelas serta diterapkan secara konsisten. Keempat, penguatan positif, memberi apresiasi atau perilaku baik untuk membangun motivasi dan kepercayaan diri. Kelima, kolaborasi ahli, bekerja sama dengan psikologis atau konselor sekolah secara berkelanjutan. Terakhir ada autisme. Autisme atau autism spectrum disorder adalah gangguan perkembangan yang mempengaruhi kemampuan interaksi sosial, komunikasi, serta menunjukkan pola perilaku, minat atau aktivitas yang terbatas dan berulang dengan tingkat keparahan yang bervariasi pada tiap anak, atau spektrum. Penyebab ada 6 faktor genetik yang diwariskan orang tua. Kedua, gangguan perkembangan struktur dan fungsi otak. Ketiga, faktor lingkungan prenatal seperti infeksi saat kehamilan. Keempat, usia orang tua yang lebih tua saat kehamilan. Kelima, komplikasi kelahiran atau kelahiran prematur. Keenam, penyebab pasti belum diketahui bersifat multifaktorial. Cara mengajar anak autisme adalah metode TEACH, menata lingkungan belajar secara terstruktur dan visual agar mudah diprediksi anak. Kedua, terapi ABA, menerapkan affirmative behavior analisis untuk membentuk perilaku positif secara bertahap. Ketiga, jadwal bergambar menggunakan kartu atau jadwal visual untuk membantu anak memahami rutinitas harian. Keempat, rutinitas konsisten, menjaga konsistensi jadwal dan lingkungan agar anak merasa aman dan nyaman. 5, ada minat khusus, memanfaatkan minat khusus anak sebagai motivasi dan pintu masuk pembelajaran. Kesimpulannya, setiap anak berhak belajar dengan cara sendiri. Pemahaman yang tepat tentang definisi dan penyebab membantu guru merancang pendekatan yang sesuai. Strategi mengajar perlu disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan individu setiap anak. Kolaborasi antara guru, orang tua, dan tenaga ahli, terapis, psikolog, dan dokter sangat menentukan keberhasilan pendidikan ABK. Terakhir, sikap empati, kesabaran, dan lingkungan belajar yang inklusif adalah kunci utama keberhasilan. Baik, dari situ aja. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana?